Baik, selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana menggunakan voucher untuk yang sifatnya kolektif. Sifatnya kolektif berbeda dengan yang satuan, itu terletak pada jumlah voucher yang diterima oleh satu orang. Kalau untuk yang sifatnya satuan tadi, boleh jadi hanya satu orang menerima satu, begitu. Nah, untuk yang kolektif, satu orang itu bisa menerima lebih dari satu, dengan file yang terpisah-pisah. Misalnya satu orang menerima 10 voucher begitu. Sehingga yang dikirimkan kepada yang bersangkutan itu bukan lagi dalam bentuk link berupa filenya. Kalau misalnya satu orang dapat 10 voucher, kemudian dikirimkan 10-10-nya berupa link, dia akan kesulitan begitu ya. Tidak memudahkan. Makanya nanti hasil daripada generating ini adalah voucher yang terkumpul dalam folder. Nah, di kolom F itu yang nanti akan muncul adalah link foldernya. Ketika kita klik, nanti akan muncul voucher-voucher untuk yang bersangkutan, begitu sesuai dengan jumlah yang kita tetapkan. Misalnya di sini tadi saya copy terlebih dahulu untuk bagian kode. Di sini warna hijau ya, ada yang bagian warna hijau di kolom di sel R1. Kodenya saya copy, saya hanya copy 10 dari kode yang telah kita generate sebelumnya. Kemudian link foldernya kita copy kembali. Nanti folder-folder tersebut akan terkumpul di dalam satu folder ini gitu ya, dalam folder voucher. Kemudian link Google Slide-nya saya copy kembali. Kemudian bentuk voucher yang ingin dihasilkan, anggapnya misalnya saya ingin menghasilkan dalam bentuk PDF. Kemudian jumlah voucher. Nah, yang dimaksud dengan jumlah voucher adalah jumlah voucher yang akan diterima oleh satu orang. Jumlah voucher yang akan diterima oleh satu orang. Misalnya, saya ingin jumlah voucher yang diterima oleh satu orang adalah 2 voucher, begitu ya. Maka saya menyiapkan di sini ada 5 orang. Karena 5 kali 2 sama dengan 10 sesuai dengan jumlah kodenya. Saya di sini menyiapkan 5 orang, begitu. Nama ini juga nanti yang akan muncul sebagai nama folder begitu ya, nama folder. Kemudian ini ada ID, ID sifatnya opsional, bisa berupa nomor handphone atau bisa berupa urutan atau bisa berupa ID peserta atau ID donatur atau ID-ID yang lain sehingga ini memudahkan kita untuk untuk memanggil nama atau memanggil link folder tersebut dan mencocokkannya dengan spreadsheet yang lain atau dengan data yang lain begitu. Nah, kemudian yang warna hijau lagi, tidak ada lagi ya yang warna hijau. Jadi, kemudian yang warna oranye, kita cek yang warna oranye, di sini ada variabel satu, kita ganti dengan nominal. Karena di bagian apa namanya? Di bagian sini gitu ya, ini variabelnya adalah variabel nominal di Google Slide sehingga kita gunakan di variabel satu ini diganti sebagai dengan nominal. Misalnya nominalnya sama, saya buat berbeda kembali gitu ya supaya kita tahu voucher berjalan. Oke, di sini sudah sudah selesai semua persiapan kita. Kita tinggal melakukan generating voucher. Ini kolom-kolom yang warna merah tidak perlu kita isi. Yang ID tadi ya boleh kita isi dengan nomor urutan kalau di data yang lain ya. Kalau kita perlu mencocokkan dengan data yang lain nanti bisa menggunakan VLOOKUP. Misalnya di sini ID-nya ID donatur atau ID peserta atau ID urutan seperti biasa, begitu itu juga boleh. Kalaupun dikosongkan juga boleh. Jadi kalaupun dikosongkan juga boleh. Atau kalaupun misalnya diisi dengan nomor handphone juga boleh, begitu. Itu tergantung dengan penggunaan penggunaan atau keperluan kita. Baik, setelah persiapan semua selesai, kita lakukan generating voucher. Kita buat voucher, klik yang buat voucher kolektif. Maka nanti akan terdapat 5 folder ya. Folder Romi, folder Agus, folder Didi, folder Miftah, folder Zikri. Yang masing-masing folder ini berisi 2 voucher. Karena tadi disampaikan satu orang itu jumlah vouchernya adalah 2 dan vouchernya itu semuanya akan tersedia dalam bentuk PDF. Contohnya ini yang sudah jadi, gitu ya, ini yang sudah jadi. Link foldernya adalah ini, satu Romi.
Di dalamnya terdapat dua folder dalam format PDF. Kita lihat di dalamnya. Ini folder 505 EUT 10.002 ya, 505 EUT 10.002. Kemudian yang satu lagi, adalah 378 KTB 10.001. Jadi ini dua hal yang berbeda begitu ya dalam satu folder. Jadi kedua voucher ini berada dalam satu folder yang sama tetapi isinya berbeda begitu. Nah, ini kalau sepertinya satu orang mau menerima lebih dari satu kode voucher. Jadi kita tinggal nge-share link Google Drive berupa foldernya ini. Nah, ini misalnya untuk Didi, di sini ada dua voucher dan begitu seterusnya begitu ya sampai dengan selesai. Baik, begitu kira-kira terkait penggunaan voucher ini. Nanti link-link link folder ini atau misalnya tadi kalau sepertinya vouchernya berupa satuan, link vouchernya ini itu bisa kita share ke donatur kita atau misalnya ke apa namanya, ke kolega-kolega kita yang lain atau sesuai dengan kebutuhan kebutuhan kita. Terima kasih atas perhatiannya.